Sepak bola bukan di atas kertas dan juga bukan di classroom. Sepak bola di lapangan hijau. Siapapun lawannya tetap fight sampai peluit akhir dibunyikan. Garuda di dada, tetap jaga mimpimu untuk lolos Piala Dunia. Oke. Setelah acara Rakyat Bersuara ini kita akan saksikan sama-sama siaran ulang antara Indonesia dan Bahrain. Yang golin masih sama pasti ya nanti ya oleh Romney ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Makanya kata sebentar kalau nama tuh kan doa. Saya bilang orang tua itu. Makanya nama tuh harapan. Rome, nih gol nih Rome nih. Makanya kan Marceli, no. Elia, no. Eliano 2 kali gitu. Ya mungkin. Kalau gitu sekalian closing statement deh, Bung Riko silakan. Cocok logi ya. Harapan sama optimis harus. Tadi malam saya tidur pules banget. Biar kata pulang tengah malam dari GBK. Bedanya waktu tanggal 20 itu puasa seret banget kalah dihajar 5-1. Karena mau jelang beduk kan. Tapi optimis saya sependapat. Ini bicara optimis pesimis harus poin 3 atau ya antara 3 sampai 4 udah maksimal. 3 Cina kita sikat di sini. Saya lihat di sana juga kayaknya enggak Cina kita menang. Ya. Jepang kita seri. Maksimal banget draw. Oke. Mau cadangan gak ada urusan itu. Dan mudah-mudahan kalau lihat materi kayak main Cina kemarin di sana. Perubahannya menurut saya nggak terlalu signifikan lah. Dengan materi kita yang sudah beruji coba. Di pertandingan resmi. Uji cobanya kan kita lawan Australia lawan ini. Jadi lebih ngeblend menurut saya udah ketemu. Udah gak berani bongkar pasangnya terlalu yang gimana-gimana. Tinggal waktu yang agak jauh aja ke 5 Juni kata Om Anton tadi, Om Joy tadi bilang. Gimana ngumpulin lebih cepat. Pemain itu jaga kondisi situasional. Tapi lawan Cina optimis lah. Bahkan menangnya bisa lebih dari 1 feeling saya. Tebakan kemarin 1-0 Bahrain. Ya 2-0, 3-1 bisa lebih optimis. Kedepan untuk Piala Dunia 2026 sangat optimis. Sangat optimis dan saya tetap bernazar. Kok agak lemes sih? Ya tetap optimis. Saya bahkan masih bernazar. Umpama sampai lolos saya akan gundul. Kalau lolos. Bukan ronde 4 ya. Sampai lolos kan ronde 4 nanti perjalanan. Rico Ceper akan gundul gitu ya. Ya betul. Kalau ronde 4 ya berjuang aja dulu. Mirip sampai wasit September gitu ya. Mirip wasit yang waktu itu bukan? Alkaf ya. Lebih cocoknya lebih ipin. Jangan bawa-bawa gundul lah. Jangan bawa-bawa gundul. Ya mudah-mudahan tetap doa. Dan selalu terakhir untuk supporter Indonesia yang tetap semangat sampai akhir semalam itu. Keren. Silakan. Werol. Sepak bola bukan di atas kertas dan juga bukan di classroom. Sepak bola di lapangan hijau. Siapapun lawannya tetap fight sampai peluit akhir dibunyikan. Garuda di dada, tetap jaga mimpimu untuk lolos Piala Dunia. Oke. Dan sangat-sangat optimistis Indonesia punya peluang yang sangat besar kali ini untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Sekecil apapun harus optimis, tetap fight. Meskipun di depan ada banyak yang menghadang, mesti dalam tanda kutip perang untuk menuju ke Piala Dunia. Karena ada banyak sekali halang rintang yang ada. Cobaan harus dilewati. Dengan begitu kita tahu bahwa kita siap. Dan kita siap juga untuk 2026 Piala Dunia. Siap. Punya keyakinan yang sangat besar. Sangat. Bung Anton silakan. Saya mau melompat jauh. Silakan. Bayangkan saya putaran 4 lolos. Lawannya nanti Irak lah, Oman. Kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia lolos melalui kualifikasi kita ke Piala Dunia. Hebat nggak? Luar biasa. Hebat nggak? Saya tanya dulu, hebat nggak? Flor, saya tanya, hebat nggak Indonesia? Banget. Oke? Hebat. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Tapi apa benar hebat kita? Apa benar hebat? Coba Indonesia lolos ya. Saya 2026 kita lolos ke Piala Dunia. Lalu orang Malaysia, orang Thailand semua datang ke sini pengen belajar. Bagaimana Indonesia membangun sepak bola. Ternyata Liga 1 kita gitu-gitu aja. Ini saya challenge nih. Saya challenge pemikiran kita. Lewat sebuah, ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia. Peluangnya besar, ya kan? Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Artinya, saya tanya sendiri ke Pak Erik. Pak Erik, sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Saya tunggu kata-kata itu sebenarnya dari Anda. Ya kan? Saya tidak mempermasalahkan legalitasnya, tidak. Mereka legal.
Mereka sah bermain untuk Indonesia. Tetapi di dalam negeri ini ada ribuan, jutaan anak-anak yang punya talenta yang sama. Yang ingin juga menjadi pemain tim nasional. Ya kan, karena pemain tim nasional itu kalau buat pemain bola, tanya Errol, tanya Rahmat Darmawan, adalah opus corona. Apa itu opus corona? Itu mahkota. Mahkota tertinggi seorang pemain bola itu menjadi pemain tim nasional. Ya kan? Tapi apakah mereka ini yang jumlahnya jutaan, talenta-talenta terbaik di Indonesia ini, apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi pemain tim nasional? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda. Ya kan? Kesempatan apa yang diberikan, investasi apa yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan kepada ribuan jutaan anak-anak talenta Indonesia. Karena mereka nggak dapat kesempatan yang sama seperti oleh Romeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional sekarang. Nggak ada investasinya PSSI. Tidak ada investasi yang betul-betul mapan untuk pembinaan usia muda. Nggak ada. Ya kan, itu saya challenge. Kita hebat lah, ke Piala Dunia bisa kita. Saya yakin bisa. Tapi setelah itu apa? Apa kita sehebat Jepang? Jepang itu sekarang pemainnya 20 ada di top Eropa. Indonesia juga ada di Eropa semuanya, tapi bukan binaan PSSI. Ya kan? Tidak salah. Tapi apakah kita mau begitu? Coba Anda lihat statuta FIFA di pembukaan. Tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bolaan dunia. Itu jelas. Dan apa yang dilakukan PSSI kan tidak sesuai. Saya challenge, saya tantang pemikiran itu. Ada yang berbeda dengan Bung Joy? Bung Riko, gak apa kalau Anda mau mengatakan sesuatu? Silakan. Udah sikat. Iya lagi sama bener jalan. Sama betul. Jadi setelah ini selesai ya udah terus yang generasi banyak jutaan SSB bertebaran kelompok usia pembinaan kompetisi muda. Terus gimana nih kalau stop umpama Bapak Ketua Umum selesai. Terus yang ini selesai. Oh iya terus menyisakan the next generationnya apa nih? Peluang-peluang tadi investasi. Anda sepakat ya? Iya. Anda sepakat juga? Sebagai pemain saya setuju juga. Karena saya pikir di satu sisi naturalisasi bagus untuk timnas kita. Tapi jangan-jangan gara-gara ini bisa membunuh juga mimpi anak-anak Indonesia. Kan bisa akselerasi, bisa mempercepat. Nanti kemudian menularkan seperti transfer of knowledge misalnya. Agak waktu yang lama. Perlu waktu yang lama. Sekarang satu aja anak kita, Marcelino. Mudah-mudahan transfer tadi knowledge-nya untuk pemain bisa ya. Kan di pelatih juga nggak ada rombongan pelatih Indonesia. Bagi ke asistennya. Oke. Kalau saya jangan lupa itu diperhatikan. Oke. Satu hal oke, akselerasi, tapi basicnya, dasarnya jangan dilupakan. Luar biasa. Ini kita di challenge ya, ditantang oleh Bung Joy. Terima kasih Bung Joy. Ada yang mau sampaikan lagi? Gini, karena Ngeri-ngeri sedap, saya waktu dalam satu kesempatan yang sama ada Towel juga saya bilang. Saya juga, saya membina ratusan ribuan anak-anak usia muda di Jabodetabek lewat Liga Kompas dan IJSL. Mereka punya mimpi yang sama, pengen pakai Garuda di dadanya gitu loh. Saya tanya ke Pak Erick Thohir dalam pertemuan tanggal 20 bulan lalu di Jakarta. Saya tanya ke Pak Erick Thohir, Pak apa investasi yang Anda berikan kepada anak-anak ini? Apa? Dari PSSI itu apa? Gitu. Nggak ada. Ya nanti kita akan perhatikan. Tapi apa? Nggak ada. Sampai sekarang tidak ada satupun terucap dari PSSI ingin membuat apa. Karena pembinaan usia muda kan sebetulnya nggak ada. Yang namanya EPA itu kan sebetulnya semu. Ya kan? EPA yang punya Persija dan semua yang ada di Liga 1 itu kan ngambilnya dari anak-anak SSB. SSB-nya dapat apa? Nol. Nggak dapat apa-apa. Yang bina mereka. Yang ngaku adalah tim-tim Liga 1. Oke, baik. Baik, ini masukan yang sangat luar biasa. Makasih Bung Joy. Bung Towel, silakan. Iya, hal senada sebetulnya sudah saya sampaikan sejak 2023 dan karena itulah saya dibully habis-habisan karena dianggap anti naturalisasi. Ketika saya mengomentari bahwa formasi 9283 101 itu bukan soal rasisme, bukan.
Bukan mau membedakan diskriminasi, naturalisasi dan lokal, bukan. Saya mau mengingatkan tentang membangun sepak bola, membangun tim nasional. Bedakan dengan frasa membentuk tim nasional. Karena positioning saya cuma sebatas itu, bisanya sebagai pengamat bola. Mengingatkan proses membangun sepak bola. Dalam konteks akselerasi, dalam konteks keputusan elit petinggi sepak bola PSSI sah-sah aja. Tapi itu tadi jangan dilupakan itu kan. Yang tadi football development dan sebagainya. Kenapa? Karena ada ekses yang terjadi 2 tahun belakangan. Menurut saya dalam tanda kutip local pride itu direndahkan. Bukan cuma pemain tapi juga pelatih. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan sehari-hari di media sosial. Local pride pemain itu direndahkan. Fisiknya jelek, nggak ada gizi, passing aja nggak bisa. Pelatih kita nggak dianggap nggak bisa. Kita tahu masih kurang, tapi saya juga tidak pernah merendahkan teman-teman. Sejak Errol Iba main, saya hafal bek kanan dia, saingannya Ismet Sofyan. Kalau mau keras temennya, sahabat karibnya di depan, Eli Eboy. Coach RD saya ingat sejak di Persikota gitu kan. Oke, sekarang balik. Semalam, saya bangga sekali sama yang namanya Rizky Ridho dan Marcelino. 9-2 formasi starter 11 pemain Indonesia 9-2 kemarin. Dan saya bangga sama Rizky Ridho sama Marcelino. Luar biasa saya bangga. Rizky Ridho interceptnya keren. Orang bilang Rizky Ridho bagus karena J.I. Jazz. Sebetulnya juga J.I. Jazz bagus karena Rizky Ridho. Interceptionnya bagus. Aduh luar biasa. Ada satu penyelamatan dia heading di depan gawang dia save kan sehingga kita nggak kebobolan. Rizky Ridho. Luar biasa. Jadi apa yang saya mau bilang dengan Rizky Ridho dan Marcelino. Bakat-bakat kita hebat. Sebetulnya bakat-bakat kita hebat. Bahwa kita perlu kerja rumah, akselerasi, membenahi kerja keras, iya. Kita butuh itu. Kompetisi kita butuh diperbaiki, profesionali kita. Jadi 2 orang itu melegakan karena apa? Jangan lupa lo bakat kita hebat. Dan tahu romantisme saya waktu lihat semalam. Kalau saja Boas hadir pada saat ini di era kehebatannya. Widodo Ceputra hadir saat ini di era kehebatannya. Dia main di belakang Ore Romeni. Boas di sebelah kiri di posisi Ragnar. Widodo di posisi Marcelino. Catat omongan saya. Ngayal saya waktu nonton. 3-0. Masing-masing bikin 1 gol. Boas sebelah kiri di era kehebatannya Widodo. Yang saya mau bilang bukan lagi halu, bukan. Artinya saya mau bilang kita punya bakat yang luar biasa loh. Kenapa? Karena waktu pergantian Ragnar dan Marcelino kelihatan ada penurunan bobotnya. Ketika Marcelino diganti Eliano Reinders kelihatan. Ketika Ragnar diganti oleh Rizky Kambuaya kelihatan. Saya nggak bilang Rizky Kambuaya jelek. Saya mau bilang dia bagus. Cuma dia kesempatan bermainnya kurang. Makanya tadi saya lempar isu. Lawan Cina Marcelino nggak main loh. Siapa pertanyaannya? Eliano Reinders. Saya terus terang deg-degan khawatir. Makanya Rizky Kambuaya bisa nggak? Bisa harusnya. Cuma dia menit bermainnya kesempatannya kurang. Bukan nggak jago. Kemarin lihat dia flashing kayak Modric kaki kanan ke Eliano Reinders. Itu keren banget asis. Cuma kagak gol. Gitu loh. Maka romantisme saya sepak bola waktu nonton itu terus terang aja ngayal. Saya cuma mau bilang di balik khayalan saya, bakat kita itu luar biasa. Bahkan Rizky Ridho kan fantastis. Fantastis itu. Baik. Nah sekarang ngayal. Peluang Indonesia lolos? Ya lewat ronde 4 feeling saya. Prediksi saya. Lolos Piala Dunia? Lewat ronde 4. Lewat ronde 4, oke. Syaratnya saya berharap drawing ronde 4. Satu grupnya kita sama Oman sama Uni Emirat Arab. Dan kita menang dari dua-duanya atau menang dan draw kita juara grup kita lolos Piala Dunia. Jika itu keinginan semua orang yang hanya mau lihat itu. Oke, PR yang lain tentu tadi sudah dimasukkan dan ini menjadi catatan juga, pasti. Ya, baik. Football development. Oke, silakan terakhir Coach RD. Baik,
Saat ini kita dihadapkan pada satu pekerjaan rumah yang ada di depan mata, bagaimana menyelesaikan, menuntaskan target untuk pertama kali Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ini target dan saya pikir Dan pintunya sangat terbuka lebar. pintu itu saat ini ada ya, dan tinggal kita bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk betul-betul fokus ya, konsentrasi semua yang terlibat di dalam tim ini untuk fokus di pertandingan sisa. Dan kita semua tahu bahwa program akselerasi ini kita semua berharap tidak hanya untuk tim nasional saat ini, tapi juga berkembang juga untuk youth development. Bagaimana program akselerasi dilakukan, bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk semua. Karena memang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini terlihat memang hanya mengedepankan kepada penyiapan infrastruktur untuk tim-tim utama atau tim Liga 1. Tapi lapangan-lapangan latihan di setiap daerah memang terasa belum begitu signifikan keberadaannya. Dan masih butuh lagi lebih banyak lagi. Kemudian juga pengembangan usia muda dengan menggelar kompetisi di kelompok umur dengan lebih baik lagi, lebih teratur lagi, dan juga program akselerasi untuk tim pelatih. Kita semua tahu problem kita. Hanya kita saatnya juga kadang harus menunggu dan mendukung program ini. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah sangat lama sekali merindukan satu prestasi yang mudah-mudahan dengan prestasi yang dirancang sedemikian ini bisa membangkitkan motivasi untuk menjadi semangat buat generasi muda ya. Dan itu yang sekarang menjadi tantangan. Nah, kalau sampai nanti kemudian kita akhirnya lolos tapi tidak juga mengabaikan atau tetap mengabaikan keberadaan para pesepak bola kita mulai dari youth development sampai kemudian mereka bermain di Liga Indonesia, tentu ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar buat kami ya. Jadi intinya kita fokus bagaimana menyelamatkan tim ini bisa lolos. Yang berikutnya adalah tentu kita juga harus berbenah untuk lebih baik lagi, dan sementara sambil menunggu tim ini lolos, insya Allah lolos ya. Kemudian kita juga harus memberikan kesempatan tentu kepada pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa membawa nama Garuda. Caranya bagaimana? Memberikan kesempatan mereka untuk tentu bermain untuk tim nasional, menghadapi beberapa event turnamen regional. Contoh seperti Piala AFF atau SEA Games. Banyak latihan, banyak sparring partner. Kesempatan mereka bisa dapatkan dan setelah itu mereka bisa masuk ke tim. Dan kita mampu untuk itu. Bahwa akselerasi adalah quick wins. Yang kemudian memunculkan motivasi. Tapi jangan pernah melupakan pembinaan dari bawah. Itu pesan penting. Bahwa akselerasi dari naturalisasi terjadi. Bahwa motivasi itu yang kita harapkan. Tapi pembinaan sekali lagi harus sangat 3 kali kita perhatikan. Dan Indonesia terus maju, Garuda di dadaku, tembus Piala Dunia. Kita sebutkan amin sama-sama. Dan kita berdoa sama-sama, Indonesia tembus 2026 Piala Dunia. Ini untuk kedua kali ya. Pertama kalinya bahkan. Di awal waktu itu kita sempat. Hindia waktu itu tidak dihitung Indonesia. Tahun tim 1938 negaranya namanya Hindia Belanda. Maka perwakilan Hindia Belanda ya, Indonesia sebenarnya, tapi kita dijajah Belanda waktu itu. Kita belum, kita merdeka 45. Iya, 30. Tapi orang-orangnya kan orang Indonesia waktu itu kan? Campuran. Campuran juga, sekarang campuran juga soalnya. Yang nanti, maka kalau dengan nama Indonesia, maka ini pertama kalinya masuk ke Piala Dunia. Kita berdoa sama-sama dan kita yakin sama-sama, dan ini menjadi motivasi kita, dan ini menjadi pengembangan tonggak sepak bola Indonesia ke depan. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Hidup Indonesia, hidup Garuda.